selama 2 sesi yang terakhir kita telah membahas 5 belenggu pertama. Seringkali 5 belenggu pertama ini disebut sebagai belenggu yang kasar, belenggu yang mudah untuk dilihat. Sementara belenggu 5 yang terakhir itu seringkali disebut sebagai belenggu yang lebih halus atau belenggu yang lebih tinggi. Belenggu yang pertama sebagaimana telah dijelaskan itu adalah sakyaditi atau persepsi yang salah terhadap batin dan jasmani, bahwa batin dan jasmani ini kemudian kita klaim sebagai milik kita, sebagai diri kita, sebagai bagian dari kehidupan kita. Kemudian yang kedua itu ada silabata paramasa, atau kalau diterjemahkan itu adalah kemelekatan terhadap moralitas, atau gampang ngomongnya keterikatan terhadap aturan. Yang ketiga itu adalah keraguan-raguan. Di sini keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga yang lebih penting itu sebenarnya adalah keraguan-raguan terhadap praktek. Yang keempat itu kamacanda, atau keinginan yang timbul dari 5 indria kita. Dan yang kelima itu adalah vyapada, atau seringkali juga disebut sebagai vyapada atau niat jahat. Jadi 5 belenggu ini perlu dipatahkan, perlu dihancurkan, perlu dimusnahkan. Dan sebagaimana telah saya sebutkan, bahwa yang namanya 10 belenggu itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah 3 yang pertama. Yang kedua itu adalah belenggu nomor 4 dan nomor 5. Dan yang terakhir itu adalah belenggu nomor 5 sampai belenggu nomor 10. Jika satu belenggu dalam satu kelompok ini dipatahkan, yang lain pun akan patah. Yang lain pun akan lenyap. Oleh karena itu ketika sakyaditi dipatahkan sebenarnya, tepat saat itu pula silabata paramasa dan juga wicikicca akan dipatahkan. Demikian juga ketika kamacanda, kamaraga dipatahkan. Di situ vyapada atau niat jahat juga akan secara otomatis dipatahkan. Tidak mungkin untuk meninggalkan salah satunya. Misalnya hanya vyapada saja dipatahkan, kemudian kamacanda itu disisakan, tidak memungkinkan. Demikian pula nanti yang 5 yang terakhir, itu pun demikian. Jika salah satu di antara 5 tersebut, 5 samyojana, 5 belenggu tersebut dipatahkan, semua yang lain, 4 yang lainnya, itu juga akan dipatahkan. Nah, seperti kemarin telah saya sampaikan bahwa sekalipun seseorang telah mencapai kesucian anagami, yaitu mematahkan kamacanda dan vyapada, dia tetap mampu melakukan hubungan seksual. Tetapi sekali lagi perlu diingat, perlu dicatat bahwa mereka tidak akan mungkin untuk menikmatinya. Bisa melakukannya, tetapi tidak mungkin untuk menikmatinya. Itu yang perlu dijadikan sebagai catatan. Nah, kita akan hari ini membahas 5 belenggu yang terakhir. Yang pertama itu adalah rupa raga, yang seringkali diterjemahkan sebagai keinginan untuk terlahir di alam yang masih berbentuk. Dan
arupa raga itu seringkali diterjemahkan sebagai keinginan untuk terlahir di alam-alam arupa. Ini adalah terjemahan yang seringkali diberikan bahwa rupa raga dan arupa raga itu adalah keinginan untuk terlahir di alam yang berbentuk, artinya di alam yang berbahagia, yang berbentuk, dan juga keinginan untuk terlahir di alam arupa, alam yang tidak berbentuk tadi. Dalam artikel saya, memahami Dasa Samyojana dalam konteks praktik pengembangan kesadaran, saya tidak setuju dengan terjemahan itu, meskipun baik di Indonesia maupun dalam terjemahan-terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai keinginan untuk terlahir di alam rupa maupun arupa. Masalahnya adalah saya menemukan beberapa orang yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Mereka sudah tidak lagi memiliki konsep tentang surga dan neraka. Jadi mereka itu tidak mampu lagi untuk membicarakan, untuk mendiskusikan, untuk membahas tentang surga dan neraka. Sebab konsep itu telah hilang dalam diri mereka. Tentu ini tidak semua orang. Tidak semua orang kemudian mengalami hal ini. Tetapi beberapa orang yang telah saya temui, orang-orang yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna yang saya temui, itu mereka sudah tidak lagi memiliki konsep surga dan neraka. Artinya kalau kita ajak mereka berbicara tentang surga dan neraka, mereka sudah tidak lagi mampu untuk memahami hal itu. Karena itu adalah konsep yang sudah lenyap, sudah hilang dari dalam diri mereka. Nah, oleh karena itu, saya lebih senang menerjemahkan rupa raga dan arupa raga itu sebagai keinginan untuk mempertahankan, dan arupa raga sebagai keinginan untuk menghancurkan. Padahal di sini perlu dipahami bahwa misalnya ketika seseorang mengetahui manfaat sati, mengetahui manfaat konsentrasi, dia ingin terus mempertahankan sati, dia ingin terus mempertahankan konsentrasi dia. Karena itu dianggap sebagai senjata, sebagai kendaraan, sebagai alat, sebagai sarana untuk praktek. Dia mengetahui bahwa sati itu adalah baik, oleh karena itu dia pertahankan sati itu. Dia tahu bahwa konsentrasi itu adalah baik, oleh karena itu dia pertahankan konsentrasi tersebut. Tetapi ketika dia memahami bahwa apapun yang terkondisi itu bukan apapun yang terkondisi itu bukan pembebasan yang sesungguhnya. Oleh karena itu ketika dia memahami bahwa sati sekalipun, kemudian konsentrasi sekalipun, semua itu masih dalam konteks sangkara. Dia berusaha untuk melenyapkan, menghancurkan sati, menghancurkan konsentrasi dia. Nah, padahal sebagaimana yang saya katakan dalam sesi pertama kalau tidak salah, saya telah menyampaikan ketika seseorang telah mencapai tingkat kesucian anak kami, dia harus melepaskan semua bentuk keinginannya.
Dia harus melepaskan semua bentuk niat. Di sini dia harus membiarkan semua mengalir apa adanya. Di sini dia harus membiasakan diri untuk membuat semua yang ada timbul dan tenggelam sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan hukum masing-masing. Nah, oleh karena itu, ketika kita mempunyai keinginan untuk mempertahankan sati kita, di situ sebenarnya bahwa tanha itu masih bekerja. Ketika kita berusaha untuk membuat konsentrasi kita tetap terus ada, di situ ada niat, ada kehendak, ada tanha, juga ada karma, ada sangkara. Nah, oleh karena itu, niat untuk mempertahankan, niat untuk membuat sati, ataupun konsentrasi tetap ada, itu harus dilepaskan. Itu harus ditinggalkan. Tetapi dengan demikian bukan berarti dia harus menghancurkannya. Karena ketika kita memiliki keinginan untuk menghancurkan, tepat saat itu juga keinginan itu masih ada. Keinginan untuk menghancurkan ini adalah manifestasi dari wibawa tanha. Kalau rupa raga itu berkaitan secara langsung dengan bawa tanha, arupa raga itu berkaitan secara langsung dengan wibawa tanha. Nah, oleh karena itu, sekalipun terjemahan-terjemahan umum itu mengacu pada keinginan untuk terlahir kembali di alam rupa maupun arupa, saya tidak setuju terhadap terjemahan tersebut, terhadap pemahaman tersebut. Mengingat, sekali lagi, ada orang-orang yang telah mencapai tingkat kesucian, mereka sudah kehilangan persepsi tentang surga dan neraka. Kalau persepsi tentang surga dan neraka itu sudah hilang, bagaimana mungkin keinginan untuk terlahir kembali di alam surga, baik di alam rupa maupun arupa, itu bisa timbul dalam diri mereka? Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan bagi mereka untuk memiliki keinginan itu. Tidak mungkin persepsi semacam itu akan timbul dalam diri mereka karena mereka sendiri tidak memiliki persepsi tentang surga dan neraka. Tentu ini sekali lagi tidak terjadi pada semua orang. Tidak terjadi pada semua orang yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang saya jumpai. Mereka tidak lagi memiliki konsep surga dan neraka. Oleh karena itu, mereka juga tidak lagi memiliki keinginan untuk terlahir di alam rupa maupun arupa. Kalau mereka tidak memiliki keinginan, memiliki niat untuk terlahir di alam rupa maupun arupa, apakah kemudian mereka telah memutuskan belenggu nomor 6 dan 7? Belum. Karena ini tidak, sekali lagi, tidak berkaitan secara langsung pada diri mereka terhadap pemahaman tentang surga dan neraka. Ini pemahaman secara langsung dengan praktek mereka saat ini. Oleh karena itu, disinilah sebenarnya seseorang sudah harus mulai, bukan sudah harus mulai, tetapi disinilah sebenarnya tahapan terakhir semua orang yang praktek itu melepaskan semua bentuk tekad, bentuk niat, bentuk cetana.
dilepaskan, dibiarkan, semua mengalir secara natural, secara alamiah. Termasuk ketika seseorang masih sebelum mencapai tingkat kesucian pertama, dia berjuang, punya keinginan untuk berjuang, untuk mencapai tingkat kesucian. Begitu tingkat kesucian pertama, dia pun masih punya keinginan untuk melanjutkan berjuang, mencapai tingkat kesucian yang kedua. Tingkat kesucian kedua tercapai, dia masih punya keinginan untuk mencapai tingkat kesucian yang ketiga. Tetapi ketika tingkat kesucian ketiga ini sudah dicapai, mau tidak mau, keinginannya untuk mencapai tingkat kesucian keempat itu harus dibuang. Kalau itu tidak dibuang, tidak mungkin pencapaian kesucian yang keempat atau pencapaian ke tingkat arahat itu akan tercapai. Makanya dalam praktek, ketika Bhante Ananda dinasihatkan oleh para biku untuk segera mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, Bhante Ananda kemudian punya tekad, punya niat untuk mencapai tingkat kesucian itu. Tapi selama beliau berjuang, selama beliau berlatih, pencapaian kesucian itu tidak tercapai. Pencapaian kesucian itu kemudian tidak bisa dicapai-capai. Ini semua bisa terjadi karena niat dia, tekad dia, keinginan dia untuk mencapai tingkat kesucian itu masih ada. Keinginan dia untuk mencapai tingkat kesucian itu masih terpatri dalam dirinya. Nah, begitu Bhante Ananda melepaskan tekadnya, melepaskan niatnya, dia sudah frustrasi, dia sudah merasa cukup. Akhirnya beliaunya kemudian berhenti untuk berjuang, dan tepat pada saat beliau itu akan membaringkan tubuhnya, beliau kemudian mencapai tingkat kesucian arahat. Dalam kitab-kitab komentar disebutkan bahwa posisi beliau itu adalah posisi yang paling unik, karena beliau tidak dalam posisi duduk, juga tidak dalam posisi berbaring, tapi tepat ketika badannya ini sudah akan menyentuh, akan menyentuh ranjang, dan belum sempat untuk menyentuh ranjang, kemudian beliau mencapai tingkat kesucian arahat. Oleh karena itu dikatakan sebagai posisi yang paling unik. Padahal sesungguhnya saat itu, tepat saat itu, keinginan, semua bentuk keinginan itu semuanya telah beliau lepaskan. Tepat ketika beliau lepaskan itu, kemudian pencapaian kesucian terjadi. Nah, disinilah sebenarnya pencapaian kesucian itu tidak akan tercapai selama niat, tekad, kemudian kehendak itu masih ada, masih berlangsung. Nah, kemudian belenggu nomor 8 itu adalah kesombongan. Kesombongan sebagaimana yang dijelaskan oleh Sang Buddha itu ada 3 jenisnya, yaitu merasa lebih tinggi, merasa setara, atau merasa lebih rendah. Nah, di sini ketika seseorang merasa bahwa dirinya itu lebih tinggi, burung gede-gede, dia pun sebenarnya memiliki kesombongan.
Dan ini adalah yang umum, yang lumrah, definisi yang dipakai di tengah-tengah masyarakat, termasuk di kalangan umat Buddha juga. Pada umumnya, ketika kesombongan itu dipahami oleh umat Buddha, mereka lebih memahaminya pada konteks bahwa kesombongan itu adalah pemahaman bahwa kita merasa lebih tinggi daripada yang lain, merasa lebih hebat daripada yang lain, merasa lebih unggul daripada yang lain. Ini adalah bentuk kesombongan. Tetapi di tengah-tengah masyarakat, kita sangat jarang untuk mengatakan bahwa mereka yang merasa setara, mereka yang merasa sama, itu sebagai bentuk kesombongan. Nah, di sini perlu dipahami juga bahwa merasa setara, merasa sama, itu pun bagian dari kesombongan sebenarnya. Mengapa dikatakan? Ketika kita mengatakan bahwa kita merasa setara, misalnya katakanlah begini, kita ini sama-sama umat Buddha. Tepat pada saat seperti itu sebenarnya kesombongan itu sudah muncul. Karena saat itu identifikasi diri itu ada. Aku dan kamu, saya dan kamu muncul. Nah, oleh karena itu, selama identifikasi diri semacam itu timbul, ya selama itu pula kesombongan itu ada. Sekalipun itu hanya merasa setara. Kita ini sama-sama umat Buddha, kita ini sama-sama sebangsa dan setanah air misalnya. Itu juga bagian dari kesombongan. Jadi jangan mengira bahwa kesombongan itu hanya merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih unggul, merasa lebih cerdas, merasa lebih berpendidikan, merasa lebih kaya, dan sebagainya. Ini tetap akan dikategorikan sebagai bagian dari kesombongan. Ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah pemikiran bahwa kita ini hina, kita ini lebih rendah, kita ini tidak lebih baik. Itu pun bagian dari kesombongan. Sebenarnya ini juga termasuk ketika kita merasa saya tidak sanggup untuk mencapai kesucian. Itu pun sebenarnya manifestasi dari kesombongan. Tapi orang tidak menyadari. Karena tepat saat itu, kita kemudian mengidentifikasi diri kita sendiri. Kita kemudian berusaha untuk menunjukkan eksistensi diri kita sendiri. Tepat saat itu, kesombongan itu pun muncul. Tapi selama ini orang merasa senang, merasa happy di situ. Padahal itu yang kemudian menyokong kita, mengkondisikan kita untuk terus terjebak dalam pesimisme. Ini sebenarnya perlu diantisipasi dengan serius. Karena ketika kesombongan semacam ini timbul, ketika kesombongan semacam ini ada, yang terjadi adalah kita akan terus terjebak dalam kondisi yang negatif, kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak nyaman. Oleh karena itu, perlu diantisipasi, perlu dilihat. Sebenarnya ini termanifestasi dalam banyak hal. Nah, oleh karena itu, perlu dilihat, perlu dipahami. Nah, kesombongan ini biasanya akan memuncak
tepat ketika seorang itu mencapai tingkat kesucian sutapana biasanya. Karena tepat saat itu dia merasa sebagai orang yang baik. Tepat saat itu dia merasa sebagai orang yang hebat. Sebagai orang yang kemudian tidak lagi bisa terlahir di alam yang rendah. Sekalipun demikian, apakah itu salah? Apakah itu kemudian akan membuat dia terjebak, terjerumus dalam kotoran batin? Tepat saat itu, di momen itu, tidak ada masalah sama sekali. Karena sebenarnya kalau memang kita mau berbicara dengan baik, berbicara dengan jujur, kesombongan semacam itu dibutuhkan juga. Banyak umat Buddha yang merasa bahwa kesombongan itu harus dipatahkan begitu kesombongan itu muncul. Begitu kesombongan semacam itu ada dalam diri kita. Sehingga kesombongan ini tidak pernah termanifestasi. Kesombongan itu tidak pernah menunjukkan jati dirinya. Nah, oleh karena itu banyak umat Buddha yang kemudian ketakutan, khawatir kalau kesombongannya itu muncul. Padahal yang namanya kesombongan itu tetap sebenarnya ya ada manfaatnya di satu sisi. Karena itu bisa mendorong kita untuk berjuang lebih baik, berjuang ke arah yang membuat kita bisa terbebaskan dari penderitaan. Tepat ketika kesombongan itu memuncak, begitu disadari, begitu diamati, kesombongan ini lambat laun akan luntur. Kesombongan ini kemudian akan memudar sedikit demi sedikit, satu persatu. Ya, kesombongan ini kemudian akan memudar, akan terus kemudian mencapai titik terendah. Nah, oleh karena itu, kalaupun kesombongan itu muncul, jangan cepat-cepat kemudian dipangkas. Jangan cepat-cepat kemudian dilenyapkan. Karena seringkali keinginan kita untuk melenyapkan itu adalah manifestasi dari kebencian. Perlu diingat bahwa pesan Sang Buddha, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Ini tujuannya adalah untuk ke dalam. Tapi seringkali kita mengimplementasikannya keluar untuk kepentingan sosial. Kita tidak pernah mengimplementasikan hal ini untuk kepentingan ke dalam, untuk kepentingan perkembangan spiritual kita. Kebencian yang ada dalam diri kita tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah lenyap kalau terus kita musuhi. Kalau terus kita benci. Kalau terus tidak kita sukai. Oleh karena itu, kebencian ini akan memudar, akan luntur, akan lenyap. Kalau kita punya keberanian untuk menerima kebencian itu sebagaimana apa adanya. Kalau kita berani untuk menerima kebencian itu dengan cara merangkulnya, dengan cara mengasihinya, dan terimalah itu sebagai bentuk realitas. Itu adalah kebenaran. Nah, kemudian dengan pelan-pelan, perlahan, lambat laun, kotoran batin itu pun akan memudar. Dalam pepatah bahasa Inggris dikatakan,
You have to become somebody before you become nobody. Kamu harus menjadi seseorang terlebih dahulu sebelum kamu mampu menjadi bukan siapa-siapa. Nah, kita sebagai umat Buddha begitu diajarin tentang anatta, kita langsung berusaha untuk melenyapkan semuanya. Padahal yang namanya dana dilakukan, moralitas dilakukan, kemudian meditasi dilakukan. Tujuan utamanya yang pertama kali itu adalah untuk membangun kesombongan. Kebaikan apapun yang kita lakukan dalam hidup, tujuan awalnya itu adalah untuk membangun kesombongan. Kesombongan dalam bentuk apa? Pada saat kita berdana, kita merasa bahwa kita ini orang baik. Pada saat kita menjalankan moralitas, kita merasa lebih baik. Pada saat kita bermeditasi, kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang baik. Selama kita masih berpikir bahwa kita ini adalah orang yang baik, selama itu pula berarti ada orang yang jelek. Mau tidak mau itu. Kalau kita merasa bahwa diri kita ini adalah baik, mau tidak mau ada orang yang jelek. Karena baik itu tidak mungkin ada kalau tidak ada yang buruk. Baik itu tidak mungkin ada kalau tidak ada yang jelek. Ini adalah dualisme yang pasti termanifestasi. Tidak mungkin untuk ditinggalkan. Oleh karena itu, selama apapun yang kita, apakah kita merasa kita ini orang baik, ataukah kita merasa orang buruk, opositnya, lawannya, itu pasti akan ada. Termasuk ketika kita mengatakan, saya ini orang jahat, ya berarti ada yang kita jadikan perbandingan, yaitu orang yang baik. Nah, selama pembandingan itu masih muncul, masih ada dalam diri kita, ya selama itu sebenarnya kesombongan itu masih ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, selama kesombongan itu masih ada, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Hadapilah itu. Beranilah untuk melihat kesombongan itu sebagaimana apa adanya. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Kalau memang Anda itu adalah orang yang sombong, so what? Ketika Anda dikatakan sombong, Anda kemudian khawatir, Anda takut, Anda ngeri. Kalau memang realitasnya Anda adalah sombong sesuai dengan standar masyarakat, so what? Karena sebenarnya yang mengerti Anda sombong atau tidak, itu adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Saya seringkali dikatakan sebagai orang yang angkuh, seorang yang arogan, orang yang sombong. Ya silahkan. Saya tidak khawatir. Karena saya tahu bagaimana kesombongan itu berproses dalam diri saya. Apakah kesombongan itu masih ditemukan ataukah tidak? Apakah kesombongan itu masih ada ataukah tidak? Saya tahu secara persis itu. Nah, oleh karena itu, pandangan masyarakat yang mengatakan saya arogan, saya sombong, congkak dan sebagainya, yaitu saya persilahkan karena itu sesuai dengan standar ukuran mereka masing-masing. Tapi sesuai dengan standar saya bisa melihat sendiri. Apakah saya itu adalah orang yang sombong? Apakah saya itu adalah orang yang arogan? Apakah saya itu adalah orang yang tinggi hati? Ataukah tidak? Saya tahu secara persis siapa diri saya yang sesungguhnya. Ya, jadi pandangan orang bagi saya itu untuk kepentingan sosial. Tapi untuk kepentingan pribadi saya, apakah saya masih membandingkan diri saya sebagai orang yang lebih tinggi? Apakah saya masih membandingkan diri saya setara? Apakah saya masih membandingkan diri saya sebagai orang yang rendah, hina, dan sebagainya?
Saya tahu. Ya. Adik, ini adalah kotoran batin yang ke-8. Kotoran batin yang ke-9 itu adalah udaca. Udaca ini sebenarnya seperti semacam kekhawatiran. Saya ambilkan contoh dalam percakapan antara Bante Anuruddha dengan Bante Sariputa. Suatu ketika, Bante Anuruddha datang dan mengatakan kepada Bante Sariputa, Bante, saya adalah orang yang mampu berkonsentrasi dengan baik, mampu mencapai jhana kapanpun saya mau. Saya juga memiliki kemampuan batin untuk melihat alam semesta beserta isinya. Tetapi, mengapa kemudian batin saya masih belum juga terbebaskan? Bante Sariputa kemudian mengatakan, ketika kamu merasa bahwa kamu bisa konsentrasi, kamu mampu mencapai jhana di level manapun sesuai kehendak kamu, itu sesungguhnya adalah udaca. Udaca itu artinya kekhawatiran. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu memiliki mata dewa, itu adalah mana atau kesombongan. Dan ketika kamu bertanya, mengapa batin saya belum juga terbebaskan? Sesungguhnya itu adalah keraguan-keraguan. Oleh karena itu, lepaskan semua itu. Nah, kalau kita mengambil contoh ini, yang disebut sebagai udaca, itu adalah kita selalu memikirkan, terobsesi dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Entah itu sesuai dengan praktek kita. Kalau contoh yang diberikan dalam Anuruddha Sutta tadi jelas, itu adalah obsesi terhadap pencapaiannya sendiri, prakteknya secara langsung, terhadap prakteknya secara langsung, prakteknya sendiri. Sementara kesombongan adalah merasa memiliki kemampuan ini dan itu. Dan keraguan-keraguan itu selalu mempertanyakan, saya praktek sampai sejauh ini kok masih belum juga mencapai apa-apa. Nah itu, oleh karena itu di situ udaca dan kukuca yang seringkali menjadi bagian dari pancaniwarana itu masuk di situ. Oleh karena itu udaca dan kukuca sebenarnya tidak dilenyapkan pada saat seseorang mencapai tingkat kesucian pertama sampai ketiga. Tetapi ini masih ada sekalipun ketika seorang sedang berjuang untuk mencapai level yang terakhir. Udaca artinya merasa terobsesi dengan apa yang sedang terjadi dalam diri sendiri. Dan yang terakhir, itu adalah awija. Orang seringkali mengatakan awija itu adalah kebodohan batin. Tapi yang dimaksud kebodohan batin itu yang bagaimana sebenarnya? Suatu ketika saya punya pengalaman.
ada suatu momen dalam kehidupan saya. Saya punya keinginan yang begitu kuat untuk mengetahui apa itu awija. Saya tanya sana-sini. Saya baca semua artikel yang ada kaitannya dengan awija. Artikel-artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan awija, saya baca. Tapi tidak satu pun kemudian yang mampu memuaskan saya. Sekalipun banyak artikel, suta-suta saya baca tentang definisi awija, tetapi tidak mampu. Suta-suta yang ada, artikel-artikel yang ada, itu memuaskan saya. Dan tepat saat itu guru saya tidak ada. Ketika guru saya ada, kemudian saya bercerita kepada beliau bahwa saya memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengetahui apa itu awija. Dan beliau memberikan jawaban yang sangat sederhana. Jawaban beliau adalah knowledge is ignorance. Ignorance is knowledge. Knowledge is ignorance. Itu jawaban beliau. Pengetahuan itulah kebodohan. Ini jawaban ini kemudian satu-satunya jawaban yang sederhana tetapi mampu untuk memuaskan saya. Ketimbang artikel-artikel ilmiah yang telah saya baca ataupun suta-suta yang saya baca. Knowledge is ignorant. Itu simple tetapi mampu memuaskan dahaga saya, keinginan saya untuk mengetahui apa itu awija. Pengetahuan adalah kebodohan. Ketika seseorang masih punya keinginan untuk tahu, tepat saat itu masih ada awija. Saya masih punya keinginan untuk mengetahui, dan saya tidak menyadari itu. Saya tidak melihatnya itu sebagai bentuk kotoran batin. Saya tidak menyadari itu sebagai belenggu. Saya punya keinginan untuk mengetahui apa itu awija, dan saya terus lari ke sana kemari. Dan tidak saya temukan. Tidak memuaskan. Disitulah sebenarnya. Sebab tanha waktu itu masih bekerja. Tanha waktu itu masih ada. Dan saya tidak mau melihatnya. Padahal dengan sangat jelas, kalau dalam Tipitaka itu disebutkan bahwa awija itu apa sih? Awija itu adalah ketidakmampuan untuk melihat 4 kebenaran mulia. Sederhana kan? Dan di situ sangat jelas. Kalau ketika kita bicara soal 4 kebenaran mulia, ya di situ ada duka, di situ ya ada sebab duka, di situ ya ada jalan, ada perealisasian nibbana, dan ada jalan menuju lenyapnya penderitaan. Saya punya keinginan dan di situ tidak saya sadari, tidak saya lihat dengan baik. Nah, oleh karena itu, awija itu kalau mau diterjemahkan dengan simple, ketika duka itu ada, penderitaan itu ada, kita tidak mampu melihat. Ketika kebencian itu ada, muncul dalam diri kita, kita tidak mampu melihat. Ketika keserakahan itu ada dalam diri kita, kita tidak mampu untuk melihat.
Ketika kebodohan batin itu muncul, kita tidak mampu melihat. Itulah awija. Jadi, awija, lawan katanya itu adalah wija. Wija itu ya sama dengan panya. Karena ketika ada panya ya berarti kita mampu melihat. Tidak ada bedanya. Kalau dalam Dhammacakkappavattana Sutta sangat jelas di situ. Wija Uddapati, Aloko Uddapati itu cahaya. Cahaya karena disamakan dengan cahaya. Mengapa disamakan dengan cahaya? Karena ketika seseorang itu punya wija, dia mampu melihat. Berarti kotoran batin itu bisa dilihat dengan jelas. Bisa dilihat dengan baik. Bukan tidak mampu dilihat. Ketika seseorang tidak mampu untuk melihat kotoran batinnya, disitulah sebenarnya awija itu ada. Tetapi ketika seseorang itu mengetahui sekalipun dia ini tidak tahu, katakanlah dia sedang kondisinya tidak tahu, tapi dia mengetahui kondisi itu. Kadang-kadang ada orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak bisa diidentifikasikan. Tidak bisa dilabeli. Dia tidak tahu. Harus dilabeli seperti apa. Harus dikategorikan seperti apa. Dia tidak tahu. Tetapi pengalaman itu dia alami dengan sangat jelas. Pengalaman itu dia alami dengan begitu baik. Dia mampu melihat bahwa dia sesungguhnya saat itu tidak mengetahui apa yang sedang dialami. Nah, sebenarnya pengalamannya itu tidak bisa diidentifikasi. Sebenarnya tepat saat itu pun wija itu ada. Mengetahui apa? Mengetahui kebodohannya itu, mengetahui kebingungannya itu, mengetahui ketidakmampuannya untuk mengidentifikasikan pengalaman yang dia sedang alami. Jadi yang namanya awija itu adalah ketidakmampuan untuk melihat batin dan jasmani. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau itu terjemahkan sebagai kebodohan batin, itu adalah kebodohan batin karena kita tidak mampu melihat bagaimana batin dan jasmani ini berproses. Bagaimana batin dan jasmani ini terus berubah dari waktu ke waktu. Sebenarnya sangat sederhana. Tapi kita lebih sering ya hanya menerjemahkannya sebagai ketidaktahuan, kebodohan batin. Itu yang seringkali kita terjemahkan. Tapi begitu kita ditanya lebih rinci, ditanya lebih jelas, apa itu kebodohan batin? Ya kita tuh tidak mampu untuk menjelaskan. Sebenarnya kebodohan batin itu hanyalah ketidakmampuan untuk melihat batin dan jasmani kita sendiri. Bukan melihat keluar. Bukan melihat apa yang di luar diri kita. Tetapi ini adalah kemampuan untuk melihat ke dalam diri sendiri. Oleh karena itu, pannya berarti adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri. Ini adalah kemampuan untuk melihat dalam batin dan jasmani yang sebenarnya. Ini adalah kebijaksanaan yang tertinggi. Katakan, kalau kita sepakat
kita sepakat misalnya hari ini kita bertemu via Zoom seperti ini. Kemudian karena kita sudah sepakat untuk bertemu, kemudian kita bertemu. Ini pun kebijaksanaan. Tetapi ini adalah kebijaksanaan di level sosial. Atau kalau dalam bahasa yang sedikit keren, itu adalah kebijaksanaan konvensional, kebijaksanaan yang sifatnya masih di ranah bukan para mata saja, tetapi samuti saja. Sementara kemampuan untuk melihat ke dalam, melihat diri sendiri, itu adalah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Kebijaksanaan yang sebenarnya. Kebijaksanaan yang kita butuhkan untuk mampu membebaskan diri kita dari setiap belenggu yang ada. Nah, ini adalah 10 belenggu yang telah disebutkan oleh Sang Buddha dan saya berikan penjelasannya dalam 3 sesi. Ketika seseorang itu mematahkan belenggu dalam bentuk apapun, dia pasti tahu. Demikian juga ketika belenggu yang terakhir putus dan dia menjadi seorang arahat, dia pun tahu. Tidak perlu diberitahu oleh siapapun. Sekali lagi, ini adalah pengetahuan secara langsung. Kalau Anda baca dalam suta-suta, di situ pasti sangat jelas disebutkan orang yang mengalami itu adalah orang yang mengetahui secara langsung, timbul pengetahuan secara langsung. Dikatakan timbul pengetahuan secara langsung, karena yang mengetahui sendiri. Tidak perlu diberitahu oleh orang lain. Persis sama seperti saya contohkan, ketika seseorang itu kenyang makan, kenyang karena makan, dia tahu secara persis bahwa dia sudah kenyang. Dalam praktek juga begitu. Praktek ini kita lakukan sendiri. Praktek ini kita kembangkan sendiri. Oleh karena itu, orang yang praktek adalah orang yang mengetahui secara langsung tentang pencapaiannya sendiri. Dan bukan karena diberitahu oleh siapapun. Kalau dia menjadi arahat, dia pun tahu tanpa harus diberitahu oleh orang yang hebat, oleh gurunya, oleh orang-orang yang lain. Dia tahu secara pasti bahwa seluruh bentuk belenggu itu telah diputuskan secara total. Tidak ada keraguan dalam dirinya. Oleh karena itu, kalau kita membaca dalam suta-suta, sangat jelas. Sang Buddha itu mengatakan, di dunia ini, tidak ada Mara, tidak ada Brahmana, tidak ada Brahma, tidak ada makhluk apapun di dunia ini yang sanggup untuk mematahkan keyakinan beliau bahwa beliau itu telah terbebaskan. Ini berlaku untuk semua orang yang telah mencapai kesucian. Sekalipun orang di seluruh dunia itu memusuhi dia, menertawakan dia, dia tidak akan tergoyahkan. Karena pengetahuannya itu bukan atas dasar logika semata, tetapi atas dasar pengetahuan secara langsung, pengalaman secara langsung. Dia mengetahui sendiri, dia melihat sendiri bahwa kotoran batinnya itu lenyap. Kotoran batinnya itu telah putus secara total.
Apakah kita mampu untuk mencapainya? Sangat mampu. Apakah kita mampu untuk memutuskan seluruh kotoran batin kita dalam kehidupan sekarang ini? Sangat mampu. Why not? Kalau kita sebagai manusia tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan kotoran batin, saya yakin Sang Buddha tidak akan pernah mengajarkan dhamma ini untuk kepentingan umat manusia. Sang Buddha mengajarkan dhamma yang telah beliau temukan itu karena beliau melihat bahwa dhamma ini bisa direalisasi, bisa dinikmati, bisa dialami secara langsung oleh setiap manusia yang mau berjuang, yang mau berlatih. Tapi bicara soal latihan, bicara soal berjuang, sebenarnya berlatih berjuang itu adalah kebutuhan pribadi masing-masing. Tidak bisa dipaksakan. Ya. Saya mengambil sebuah perumpamaan seperti orang yang ketika kita sedang punya kebutuhan untuk buang air kecil, buang air besar, untuk kentut misalnya, itu adalah kebutuhan. Itu bukan keinginan. Kalau sedang waktunya kita sedang butuh untuk buang air kecil, buang air besar, untuk butuh kentut, kita tidak bisa ditahan. Siapapun yang akan menahan kita tidak akan mampu menahan. Tapi kalau kita sedang tidak butuh, dipaksa seperti apapun, ya tidak bakalan keluar juga. Tidak bakalan keluar. Praktek juga begitu. Kalau memang Anda butuh untuk praktek, butuh untuk membebaskan diri, Anda akan berjuang saat ini juga. Tapi kalau Anda sedang tidak butuh, sekalipun di hadapan Anda itu adalah seorang Buddha, di hadapan orang yang tercerahkan, di hadapan orang yang telah mencapai kesucian. Kalau Anda sedang tidak butuh, ya tidak akan praktek. Sesimpel itu. Anda tidak akan praktek, Anda tidak akan berjuang. Karena Anda tidak butuh. Persis seperti ketika Anda sedang dalam kondisi pesta, makanan berlimpah ruah di meja. Pada saat Anda butuh, Anda akan makan. Tapi ketika Anda sudah kenyang, Anda merasa tidak butuh untuk makan. Sekalipun makanan itu tersedia, begitu melimpah, Anda tidak akan makan. Demikian juga dengan praktek. Sekalipun dhamma itu sudah ada di hadapan Anda, sekalipun dhamma itu sudah Anda hafalkan, sekalipun orang-orang yang serius dalam praktek itu ada, kalau Anda sedang tidak butuh untuk praktek, tidak butuh untuk membebaskan diri Anda dari penderitaan, Anda tidak akan pernah berjuang. Anda tidak akan berlatih. Simpel. Anda sedang tidak butuh. Oleh karena itu, ya, mereka yang butuh untuk berjuang akan mencari cara bagaimana agar mereka bisa berjuang, berlatih, dan kemudian membebaskan diri mereka dari penderitaan tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Dan tidak perlu menunggu waktu. Tidak perlu nunggu nanti. Karena momen saat ini adalah momen yang terbaik. Momen saat ini adalah momen yang sangat bermanfaat untuk kepentingan praktek kita. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan, kebebasan kepada setiap orang yang ingin praktek. Prakteklah dengan baik. Kalau Anda tidak butuh praktek, saya juga tidak peduli. Karena penderitaan dan kebahagiaan itu adalah
pilihan Anda sendiri. Tapi saya lebih memilih untuk hidup bahagia, untuk hidup bebas dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Nah, karena itu, saya akan berjuang dengan serius, berlatih dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan setiap momen yang saya miliki untuk kepentingan pembebasan batin saya. Orang mau tertawa, orang mau mencibir saya, itu adalah hak dan urusan mereka masing-masing. Dan saya yakin, saya mampu untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang umat manusia, sebagai murid Sang Buddha. Saya yakin, karena sebenarnya apapun yang disebut sebagai nibbana, semuanya itu telah ada dalam diri kita. Sang Buddha mengatakan, kalau tidak ada, tidak memungkinkan bagi manusia untuk mencapai pembebasan. Tapi karena itu ada, kebebasan itu bisa dicapai, bisa direalisasi dalam kehidupan umat manusia. Selama kotoran batin itu masih ada dalam diri kita, selama itu pula kesempatan untuk mencapai kebebasan diri dari kotoran batin itu ada. Tapi kalau kotoran batin itu tidak ada, Anda tidak punya kesempatan untuk melenyapkan kotoran batin. Saya kira itu saja sebagai pengantar sore ini, dan kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Sebentar. Oke. Majaputra Karniawan, silakan bertanya. Ya, ini ada dua pertanyaan sekaligus, mungkin satu statement, satu lagi. Ya, ini sebagai persetujuan aja lah ya. Yang pertama itu mengenai Gatikara ya Sam ya. Ketika Gatikara Sutta itu, beliau itu kan sudah anagami. Ya, Gatikara. Ya, beliau kan sudah anagami. Karena beliau sedang melatih untuk melenyapkan dia punya mana atau pembandingan diri. Ya, berarti aku berasumsi di sini bahwa seorang anagami jadi tidak punya keinginan untuk bersaing dalam hal, termasuk dalam hal bisnis gitu Sam. Karena bisa kita tahu kalau kita berbisnis, apalagi di era sekarang gitu ya, itu kan pasti akan ada pembandingan di situ. Oh, bisnis saya ternyata potensinya segini, bisnis si B dia potensinya lebih tinggi gitu. Ya berarti apabila seseorang sudah mencapai anagami, dia bisa saja hidup sebagai seorang rumah tangga. Tapi dalam hal ini dia hidup hanya sebatas untuk memenuhi keperluan perut dia aja. Dalam bisnis pun ya udah begitu-gitu aja. Apakah benar begitu? Terus yang kedua, mengenai awija. Awija ini saya suka definisi dari Sam itu ya tidak mengetahui apa yang menyebabkan duka itu sendiri gitu kan. Apa hal yang apa hal yang menimbulkan duka itu ya kita nggak tahu gitu. Nah, cuma ada beberapa kasus orang itu tahu kalau hal itu menjadikan itu orang itu kalau lakukan itu jadi diri dia menderita, tapi dia masih lakukan itu. Nah, itu sebutannya lebih cocok ke awija atau ke yang lain Sam? Karena kalau saya sih dalam bahasa Indonesia gampang saja, saya tinggal bilang aja itu orang bodoh atau orang idiot gitu kan. Nah, tapi kalau dalam kita hubungan ke dhamma itu lebih cocok kemana gitu? Apa termasuk awija juga atau termasuk moha juga? Karena kalau kita bilang moha, beberapa orang menyamakan antara moha dan awija gitu. Ini sih bukan berarti saya teknis gitu. Saya sih bukan pribadi yang terlalu teknis, tapi kadang-kadang orang itu ada yang perlu penjelasannya sampai sebegitu rinci gitu. Terus yang ketiga, ini satu statement aja. Ya, saya merasa apa yang Sam katakan sangat benar sekali gitu ya. Ketika orang mengetahui belenggu-belenggu yang lebih tinggi ini, khususnya mana gitu, orang akan hilang akan pembandingan, dia punya pembandingan diri. Bahkan bisa dikatakan yang tadi pengetahuan adalah apa tadi itu? Knowledge is ignorance. Pengetahuan adalah kebodohan. Ya, pengetahuan adalah kebodohan. Saya suka melihat beberapa umat Buddha ya. Dia setelah mempelajari dhamma, ya kecenderungan menggurunya itu tinggi gitu. Terus terang aja, tinggi banget. Saya sempat jadi admin fanpage juga, ya ini tentu aja ada umat Buddhanya juga yang mengkritisinya tajam-tajam juga gitu.
Dan rata-rata mereka itu pinter-pinter gitu. Teorinya tahu banyak gitu. Mereka orang-orang teknis. Ya, cuma begitu mereka komentar, kecenderungannya untuk menggurui, bukannya untuk membebaskan dari kita punya pandangan salah, tapi lebih ke arah menggurui dan ingin menonjolkan diri. Wih, saya ini figurnya loh. Gitu. Jadi inilah saya gitu. Dia ingin menunjukkan siapa diri dia gitu. Bahkan karena hal itu dia tidak menutup diri untuk berkata-kata, ya kamu salah, kamu nggak benar, kamu menghancurkan sasana Buddha dan sebagainya. Secara nggak langsung gitu. Dia sebenarnya sedang menimbun dia punya kotoran sendiri, tapi dia nggak sadar gitu. Makanya aku dari pernyataan Sam, aku bisa langsung oh iya, orang ini pintar, dia tahu dalam hal suta-suta, orang ini tahu dalam hal dia punya dhamma, tapi dia ternyata nggak tahu kalau dhamma itu sendiri akhirnya karena dia salah pakai, jadinya begitu, akhirnya merugikan diri dia sendiri. Dia sendiri walaupun paham dhamma, tapi dia nggak bebas dari dukkha. Aku memahaminya gitu sih, Sam. Ya, terima kasih. Ya. Saya lupa saya tadi pertanyaannya satu persatu karena saking panjangnya. Tadi nomor 1 apa ya? Saya juga agak ini. Yang tentang Gatikara itu, Sam. Ya. Itu kan ya, sebentar. Saya ingatkan poinnya aja ya. Satu persatu. Oke, siap, Sam. Satu, masalah Gatikara. Banyak orang yang salah persepsi bahwa terutama perumah tangga. Mereka kalau praktek itu takut kalau mencapai kesucian. Karena kalau orang yang mencapai kesucian itu kemudian melepaskan semuanya. Ini adalah persepsi yang keliru. Karena orang yang praktek dengan baik itu justru memiliki semangat yang luar biasa. Semangat dia itu justru sempurna. Ketika pancaniwarana itu dilepaskan, mau tidak mau, pancabala itu akan muncul dan kemudian akan berubah menjadi panca indriya. Pancabala dan panca indriya itu isinya sama, yaitu sabda atau keyakinan. Yang kedua itu wirya atau semangat. Yang ketiga itu sati atau perhatian. Yang keempat itu konsentrasi. Konsentrasi atau samadhi. Dan yang kelima itu adalah kebijaksanaan atau panya. Nah, bagi mereka yang praktek dengan baik bahkan mencapai kesucian, 5 hal ini akan sangat kuat dalam dirinya. Bahkan mampu menjadi indria. Menjadi indria itu artinya persis sama ketika kita menyebut panca indria kita. Ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Itu kita sebut indria karena kapanpun kita butuh 5 indria ini akan bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Kita ambil contoh. Sekarang kita sedang butuh untuk mendengar. Tepat saat itu, telinga akan berfungsi. Begitu kita mempunyai kebutuhan untuk mencium bau, tepat saat itu, kemudian hidung akan berfungsi. Itu ketika hal ini sudah menjadi indria. Nah, demikian juga ketika pancabala telah berubah menjadi panca indria. Ini akan selalu ada dalam diri orang-orang yang praktek. Orang yang serius untuk mengembangkan praktek. Nah, oleh karena itu, mereka yang mencapai kesucian justru mereka akan bekerja dengan penuh semangat. Tetapi bedanya apa? Tidak ambisius. Orang yang bekerja dengan penuh semangat dan ambisius itu 2 hal yang berbeda. Makanya seperti Wisaka. Sekalipun dia mencapai kesucian pada usia 7 tahun, sapinya itu masih puluhan ribu. Ya, sekalipun masih pakai perhiasan yang sangat mahal, setiap hari sekalipun masih mandi susu dan madu. Makanya seringkali saya mengatakan, banyak orang yang terlalu arogan. Tiap harinya hanya mampu mandi dari air keran. Air keran itu pun sebenarnya air limbah yang dimurnikan. Itu pun arogannya minta ampun.
takut untuk mencapai kesucian. Nah, Wisaka yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna di usia 7 tahun, itu setiap hari mandinya susu dan madu. Kurang apa coba? Sapinya itu masih puluhan ribu, kekayaannya masih luar biasa, perhiasannya satu saja cukup untuk membangun sebuah wihara yang namanya Pubarama. Ya, bukan orang yang kemudian menjadi antipati terhadap kekayaan. Bahkan seperti Mahanama. Mahanama mencapai kesucian, kalau nggak salah dia Sakadagami. Sakadagami atau Anagami. Nah, itu pun masih menjadi seorang raja. Yang namanya raja, dia tetap harus memimpin. Dia tidak membuang begitu saja kerajaannya. Dia harus memimpin rakyatnya, dia harus menjaga rakyatnya. Dia harus menjaga kestabilan politik di daerahnya. Banyak orang yang keliru, salah tafsir. Memahami agama Buddha bahwa ketika orang mencapai kesucian kemudian dia tidak mengurus keluarga. What a nonsense. Justru mereka yang mencapai kesucian itu adalah orang-orang yang punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap keluarganya. Tanggung jawab sosialnya itu dilakukan begitu baik. Banyak tentu di zaman Sang Buddha yang mencapai kesucian kemudian meninggalkan keluarganya. Ada yang seperti itu. Tetapi Sang Buddha juga masih menyebutkan di antara para perumah tangga. Ada 1.300 kalau nggak salah itu Sang Buddha mengatakan yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ada 300 yang mencapai Sakadagami. Ada 500 yang menjadi Anagami. Yang menjadi arahat yang nggak disebutkan. Tapi sekalipun di tingkat Anagami, di level Anagami, masih disebutkan sebanyak 500 orang. Apakah kemudian mereka menjadi orang yang malas-malas bekerja? Tidak. Mereka tetap akan menjadi orang yang penuh semangat, menjalankan tugas dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebagai seorang perumah tangga. Saya pun selalu mengatakan bahwa saya yakin di zaman Sang Buddha sekalipun banyak perumah tangga yang mencapai tingkat kesucian arahat, tetapi tidak tercatat dengan baik. Saya yakin itu. Kalau yang Anagami itu ada, saya yakin. Di antara mereka, itu ada yang mencapai tingkat kesucian arahat. Dan saya tidak setuju dengan pendapat bahwa mereka yang mencapai tingkat kesucian arahat, kalau perumah tangga itu kemudian akan meninggal dunia dalam waktu 7 hari, kalau mereka tidak bergabung dengan sasana. Saya tidak setuju itu. Dan itu adanya tidak dalam Tipitaka. Itu adanya dalam Milinda Panha. Milinda Panha itu ditulis pada abad ke-1 sebelum Masehi. Itu tidak ada dalam Tipitaka. Jadi kalau dalam Tipitaka yang itu pun hanya ceritanya seperti cerita tentang Raja Sudodana misalnya. Raja Sudodana itu pun sebenarnya dia sudah sakit. Dia sudah sakit, kemudian Sang Buddha datang memberikan pencerahan, dia kemudian menjadi arahat. Dan setelah 7 hari dia meninggal. Normal, wong dia itu dalam kondisi sakit, kemudian setelah 7 hari dia meninggal. Sangat normal, sangat wajar. Tapi apakah kemudian itu menjadi ukuran mutlak untuk semua orang? Tidak. Saya yakin tidak. Itu. Oleh karena itu, seorang yang telah mencapai tingkat kesucian arahat sekalipun, dia tetap bisa tinggal di rumah. Dia tetap bisa tinggal di antara para perumah tangga. Dan tetap menjalankan aktivitas kehidupan dia sehari-hari. Dia tetap menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa dia harus meninggalkan kehidupan berumah tangga. Saya tidak setuju itu. Karena ketika seorang sudah menjadi arahat, dia juga tidak mungkin untuk punya keinginan meninggalkan rumah tangga dia. Kalau dia masih punya keinginan, berarti masih belum itu. Tanahnya masih ada. Kalau dia punya keinginan untuk meninggalkan keluarga, dia masih punya keinginan untuk bergabung menjadi sangga, bergabung ke dalam sangga. Kalau keinginan itu masih ada, berarti masih belum terbebaskan. Gitu. Nah, oleh karena itu,
saya tidak setuju, tidak sependapat dengan apa yang disampaikan dalam Melinda Panha bahwa mereka yang telah mencapai, mereka yang rumah tangga yang telah mencapai kesucian arahat itu akan meninggal dalam usia dalam 7 hari setelah pencapaiannya, atau kalau mau bertahan hidup harus menjadi anggota sangga. Itu saya tidak sependapat, saya tidak sepakat dengan statement itu. Ya, jadi saya punya pandangan yang berbeda dan saya yakin itu bisa terjadi karena apa? Karena begini saja. Sebenarnya pencapaian tingkat kesucian arahat itu apa sih? Itu kan hanya bebasnya mata kita dari kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Bebasnya telinga kita dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Demikian pula yang lainnya. Sesimpel itu sebenarnya. Bukan sesuatu yang muluk-muluk. Bukan sesuatu yang wow, yang luar biasa juga. Itu adalah manusiawi. Anda dalam kehidupan sehari-hari bisa melihat tanpa kebencian, tanpa keserakahan, juga tanpa kebodohan batin. Apakah tidak memungkinkan? Sangat memungkinkan. Sangat bisa. Tapi kemudian Anda menyangkap kemampuan itu. Itu. Nah, itu untuk jawaban yang pertama, bahwa mereka yang telah mencapai kesucian di level manapun, justru mereka punya semangat untuk bekerja dengan baik. Tapi tidak disertai dengan ambisi. Itu yang membedakan. Mereka akan bekerja, menjalankan tugas dan kewajiban dia sebagai seorang rumah tangga. Justru mereka adalah orang-orang yang penuh tanggung jawab dan bukan orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab sosial sama sekali. Itu untuk yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Ini Bante, tentang para orang yang tidak mengetahui bahwa diri dia sendiri menderita, itu kita bisa sebut sebagai awija. Tapi kalau orang yang sudah tahu hal itu, kalau dilakukan menderita, tapi masih dilakukan, itu bahasanya Oke, saya ingat. Atau moha atau yang lain. Nah, saya ingat itu. Tadi begini. Apakah orang yang mengetahui tentang kotoran batin kemudian dia akan sepenuhnya mampu menghilangkan dan tidak terjebak di situ? Tidak juga. Karena dia juga butuh waktu untuk berjuang. Contoh, dia tahu kemarahan itu membuat dia menderita misalnya. Membuat dia tidak nyaman. Tetapi apakah kemudian ketika orang yang mengetahui hal itu kemudian dia bisa terbebas sepenuhnya dari kemarahan? Tidak juga. Sekalipun dia tahu. Tapi ketika dia sudah mengetahui, menyadari, itu sudah dapat poin dia. Nah, ketika dia kemarahan itu muncul, dia sadari. Begitu muncul, dia sadari, dia muncul, sadari. Lambat laun kemarahan itu akan memudar. Lambat laun akan memudar, lambat laun kemarahan itu akan berhenti. Dan pada waktunya akan lenyap secara total. Oleh karena itu jangan takut. Guru saya memberikan pesan kepada saya. Berikan kesempatan kepada yang baik dan yang buruk untuk muncul. Berikan semuanya. Selama itu masih dalam kondisi batin dan itu tidak menimbulkan destruksi secara sosial. Tidak perlu dikhawatirkan. Tidak perlu dikhawatirkan, karena kekhawatiran kita itulah yang kemudian menghalangi kita untuk praktek. Kita takut pada diri kita sendiri. Kalau memang kemarahan itu harus timbul dalam diri kita, katakanlah, karena tuntutan sosial. Orang tua perlu marah pada anaknya kadang-kadang. Atau guru perlu marah kepada muridnya juga. Ada waktunya seperti itu. Itu bukan karena dia mau, tetapi itu adalah karena kebutuhan. Makanya Sang Buddha bahkan mengatakan, ada seperti halnya itu kuda yang dilatih, perlu dilatih. Ada yang dilatih dengan cara yang kasar. Ada yang dilatih dengan cara yang lembut. Ada yang dilatih dengan cara yang kasar juga cara yang lembut.
Kalau nggak bisa dilatih sama sekali, ya sudah, dibunuh aja. Nah, itu juga sebenarnya berlaku dalam latihan juga. Ada orang-orang yang perlu dilatih dengan kelembutan. Mereka tidak perlu dimarahin, tidak perlu dibentak-bentak, tidak perlu dikasarin. Mereka bisa. Begitu dibilangin dengan lembut, dengan baik. Contohnya seperti Bahya Darul Jiria, dibilangin tidak perlu dengan kasar-kasar. Kemudian Bahya Darul Jiria mampu. Atau Yasa, dibilangin dengan baik, dengan lembut, dia bisa mencapai kesucian. Tetapi begitu berhadapan dengan murid-murid Bante Sariputa yang 500 orang buat keributan, Sang Buddha kasar sekali itu. Ini wihara ini bukan pasar ikan, sudah sana kamu pergi. Nah, itu Sang Buddha kasar di situ. Itu. Atau ketika para biku dilaporkan, Bante si A telah, biku si A itu telah melakukan kesalahan seperti ini dan begitu. Panggil dia. Kemudian ketika bikunya datang, Sang Buddha akan tanya, saya dapat laporan seperti ini. Benar enggak? Benar, Bante. Idiot kamu itu. Sang Buddha akan begitu. Itu bukan karena Sang Buddha marah. Tapi Sang Buddha butuh bersikap tegas juga. Sang Buddha butuh bersikap yang kadang-kadang kasar juga. Agar yang dihadapi itu mengerti. Tapi Sang Buddha tidak berhenti sampai di situ. Ketika murid Bante Sariputa diusir tadi, apakah kemudian hanya diusir saja? Tidak. Setelah mereka pergi, kemudian menetap di suatu tempat, Sang Buddha datang dan memberikan nasihat. Demikian juga ketika Sang Buddha memberikan kata muka purisa atau diterjemahkan idiot kamu itu, tidak berhenti sampai di situ. Sang Buddha kemudian memberikan nasihat, memberikan motivasi agar orang yang melakukan kesalahan itu kemudian bisa bangkit, bisa berjuang, bisa berlatih. Tidak kemudian mengendorkan diri, merasa dirinya hina, merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak bisa, merasa dirinya telah dimarahi oleh Sang Buddha. Itu yang perlu diketahui bahwa Sang Buddha sekalipun ya ada masih menghadapi orang-orang yang tidak sekali dibilangin langsung bisa. Sang Buddha juga bertemu dengan manusia seperti kita ini. Ada yang diberitahu sekali selesai. Ada yang diulang-ulang terus begitu sampai orangnya itu bosen. Enggak juga ngerti-ngerti. Itu. Ya. Jadi ada orang yang cepat diajarin, tapi juga ada orang yang sangat lambat untuk diajarin. Dalam praktek juga begitu. Ada kotoran batin yang dengan sangat mudah, begitu kita sadari, putus dia. Tetapi ada kotoran batin yang begitu kita sadari, muncul lagi. Sadari muncul lagi, sadari muncul lagi. Seperti air bah, seperti air bandang. Banjir bandang begitu. Di bendung sini jebol sana, di bendung sana jebol sana lagi. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, kalaupun ada kesalahan yang masih diulangi, tidak perlu khawatir. Tetapi cobalah terus berusaha untuk memperbaiki diri. Itu yang penting. Ya. Jadi, kalaupun kesalahan itu masih ada, lakukanlah perbaikan terus-menerus. Suatu ketika guru saya berpesan kepada saya, lakukanlah kesalahan 1001 kali. Sehingga kamu itu paham dan mengerti apa yang disebut sebagai kesalahan. Guru saya tidak mengatakan, kamu ini sudah dibilangin goblok teman kamu itu. Sekali tidak paham juga. Tidak. Guru saya justru ngajarin saya, lakukan kesalahan 1001 kali, sehingga kamu itu ngerti, paham apa itu kesalahan. Karena kalau kita tidak paham, karena kalau saya bilang, selama kita itu masih belum puas, belum merasa cukup untuk melakukan kejahatan, di stop seperti apapun, Anda tidak akan bisa berhenti. Beberapa waktu yang lalu, ada residivis begal. Baru saja ke 10 hari keluar dari penjara, dia langsung begal lagi.
Karena dia merasa belum cukup. Dia merasa masih belum puas. Sehingga dia melakukan kejahatan lagi. Ini berlaku dalam praktek juga. Berlaku dalam sikap dan perilaku manusia. Selama seseorang masih belum cukup, merasa belum puas terhadap perilaku dia, perbuatan dia tetap akan mengulanginya. Itu sampai dia puas, merasa cukup. Oleh karena itu, istilah nibida sebenarnya itu adalah merasa cukup terhadap penderitaan. Selama seseorang masih belum merasa cukup untuk menderita, dia tidak akan pernah berjuang. Dia tidak akan pernah berlatih. Dia masih akan terus-menerus untuk mencari penderitaan, menikmati penderitaan. Itu kalau dia masih belum cukup. Oleh karena itu, ketika dia sudah merasa cukup puas terhadap penderitaan, dia akan lepaskan penderitaan itu. Ya, itu jawaban saya. Apalagi tadi? Keinginan menggurui, Sam. Yang ketiga tadi pertanyaannya apa? Ya, enggak, itu sih yang ketiga cuma statement aja, kayak semacam persetujuan gitu tentang keinginan menggurui. Semakin banyak orang itu belajar, semakin keinginan untuk mengguruinya tinggi. Gitu. Oh, ya tidak semua orang. Saya orang yang terpelajar. Tapi enggak semua. Tapi saya, iya, enggak semua. Saya orang yang terpelajar, tapi iya, Sam S3 saya nyerah. Enggak, ini aku cerita aja karena aku mengalami itu. Saya paham. Karena begitu aku posting. Oh, itu komentarnya tajam, Sam. Cuma aku aku udah berpikir agak ada guna juga balas. Saya tahu lah. Ngapain? Ya namanya manusia. Ketika mereka mengetahui banyak hal, itu ya kemudian dia menjadi arogan. Apakah itu suatu yang alamiah? Sangat alamiah. Sangat alamiah itu. Ketika orang mengetahui banyak hal, itu kemudian timbul kebutuhan bagi dia untuk berekspresi. Jadi itu adalah sebenarnya ekspresi dari tanha dia. Manifestasi dari tanha dia. Untuk menunjukkan eksistensi, ini loh saya ada. Sebenarnya itu yang terjadi. Dan ini sangat manusiawi, sesuai juga dengan kebutuhan psikologis dia. Nanti kalau dia sudah merasa cukup, ya dia tidak akan begitu lagi. Tapi selama dia sekali lagi masih belum merasa cukup untuk menggurui orang, ya dia tidak akan berhenti. Mau mulutnya dijahit sekalipun ya tetap akan bisa berkomentar dia. Gitu. Karena dia masih merasa belum cukup. Tapi ketika dia merasa sudah cukup, ya dia akan berhenti dengan sendirinya. Sama seperti Sang Buddha. Sang Buddha, ketika dia sebagai seorang pangeran, dia keluar dari istana, tujuannya apa? Untuk mencari solusi terhadap usia tua, sakit, mati, dan kelahiran kembali. Ini 4 hal yang dia ingin carikan solusinya. Tapi begitu beliaunya sudah mencapai tingkat kesucian, mencapai kebudaan, mendapatkan apa yang beliau dapatkan, beliau tidak punya keinginan untuk mengajar. Nah, kalau dalam cerita-cerita kemudian disebutkan Brahma Sahampati datang meminta beliau. Sebenarnya, kalau saya sih simpel aja memahaminya. Ketika tanha itu putus, keinginan untuk mengajar itu tidak ada. Simple. Ketika tanha itu putus, keinginan untuk mengajar itu tidak ada. Tetapi selama tanha itu masih ada, ya keinginan untuk mengajar itu pasti akan ada. Gitu. Makanya keinginan untuk ceramah, keinginan untuk membabarkan dhamma, keinginan untuk membuat orang mengerti itu akan ada. Tapi selama seseorang sudah memutuskan tanhanya, selama itu pula kemudian orang tidak memiliki keinginan untuk mengajar. Persis seperti Sang Buddha yang dia sebenarnya tidak punya keinginan untuk mengajar karena tanhanya putus waktu itu. Tapi begitu diminta, Brahma Sahampati meminta beliau, nah kemudian beliau baru mau mengajar. Itu karena apa? Karena dia diminta, bukan karena keinginan beliau.
Itu yang membedakan. Itu sebenarnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa saat itu beliau sudah tidak punya keinginan sama sekali. Gitu. Tapi masyarakat itu membutuhkan. Kalau saya sih, siapa yang disebut Brahma Sampati, saya tidak akan melihat itu sebagai dewa beneran. Saya yakin itu adalah orang yang baik, yang datang kemudian meminta Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma. Ya. Apalagi tadi? Cukup? Sudah cukup ya? Oke. Oke, ini ada pertanyaan tertulis dari Susanti. Bante, bagaimana cara untuk menimbulkan dan meningkatkan kebutuhan untuk berlatih? Lalu, seberapa penting posisi seseorang guru dalam latihan kita? Terima kasih, Bante. Ya, untuk menimbulkan kebutuhan dalam berlatih, tentu kita perlu kembangkan pelan-pelan. Latihlah apa yang bisa dilatih. Dan tidak perlu memaksakan diri. Kalau sekarang mampu mengembangkan latihan selama 5 menit, lakukan 5 menit itu. Kalau besok mampu mengembangkan selama 10 detik, lakukan 10 detik itu. Tidak perlu kecewa. Hari ini bisa 5 menit, besok 10 detik, tidak perlu kecewa. Tapi konsisten, latih terus. Nanti kalau sudah waktunya ya, kemudian latihan itu akan semakin berkembang. Kebutuhan untuk berlatih akan semakin meningkat. Kadang-kadang kebutuhan berlatih itu juga muncul karena adanya tekanan sosial misalnya. Karena adanya berbagai problematika sosial misalnya. Ditinggal pacar. Kita frustrasi, kemudian pengen berlatih agar bisa hidup bahagia, pikirannya damai. Atau seperti kondisi sekarang ini. Kondisi sedang tidak menentu. Kemudian kita ingin memiliki pikiran yang damai, pikiran yang nyaman di tengah-tengah krisis semacam ini. Kita pun tertarik untuk berlatih. Atau seperti Patacara. Patacara itu berlatih karena dia kehilangan sanak familinya. Kalau Bahaya sendiri sebenarnya berlatih karena apa? Dia semua harta kayaknya habis dihantam badai. Kemudian dia menjadi pertapa secara tidak sengaja, dan kemudian dia dipuja oleh masyarakat. Pada saat masyarakat memuja, kemudian ternyata dia bukan orang yang mencapai kesucian, juga bukan berada dalam jalan pencapaian kesucian. Oleh karena itu, ketika dia dinasihati, ada orang yang mencapai kesucian, dia punya kebutuhan yang sangat kuat. Tepat malam itu juga dia jalan untuk mencari Sang Buddha. Nah, karena kebutuhannya itu sangat kuat, begitu bertemu dengan Sang Buddha, ya selesai semuanya. Nah, oleh karena itu, saya memberikan perumpamaan persis seperti orang yang lapar. Dia akan makan dengan sangat cepat, makan dengan sangat lahap, kenyang, dan selesai. Tapi orang yang tidak lapar, ya, orang yang tidak lapar, disuruh makan itu ya juga sulit. Mungkin hanya ngemil sedikit demi sedikit, begitu. Dan akhirnya apa? Dia tidak kenyang-kenyang juga. Nah, oleh karena itu, sang wega atau keterdesakan untuk berlatih, itu bisa muncul karena berbagai macam kondisi. Kalau sekarang kita mau munculkan sang wega itu ya simpel aja. Sekarang saya menjadi manusia, saya tidak tahu di masa yang akan datang, saya akan terlahir sebagai apa. Itu sebagai salah satu cara yang paling efektif sebenarnya. Dalam kehidupan ini, saya sudah menemukan Dhamma, saya telah bertemu dengan orang-orang yang baik. Dalam kehidupan ini, saya telah bertemu dengan orang-orang yang terlatih. Oleh karena itu, saya perlu berlatih dengan baik. Itu juga bisa menimbulkan sang wega. Setiap orang tidak bisa disapu rata bahwa sang weganya itu harus seperti ini. Saya dahulu memiliki kebutuhan untuk berlatih. Itu muncul sejak awal. Ketika saya masih belum mengenal agama Buddha sama sekali. Saya punya kebutuhan untuk berlatih di situ. Saya hanya pengen 2 hal saja waktu itu. Saya ingin bebas dari kemarahan dan bebas dari kesombongan. Karena saya adalah orang yang pemarah dan saya adalah orang yang sangat sombong. Itu saja yang mendorong saya untuk berlatih dengan baik. Oleh karena itu, saya punya keyakinan saya sanggup untuk mematahkan
mematahkan kemarahan saya, juga saya punya keyakinan bahwa saya sanggup untuk mematahkan kesombongan saya. Itu saya punya keyakinan yang sangat kuat. Ya, makanya saya berlatih dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan baik. Karena itu sangat kuat ada dalam diri saya. Saya punya keinginan untuk mematahkan keduanya. Kalau kita bicara lewat 5 belenggu yang sudah kita diskusikan sejauh ini, ya kemarahan itu nanti orientasinya di mana? Orientasinya pada pencapaian anak kami. Kesombongan orientasinya di mana? Pencapaian arahan. Karena saya melihat itu sangat kuat dalam diri saya punya keinginan untuk mematahkan kedua hal itu. Itu yang membuat saya merasa terdesak untuk praktek, merasa butuh untuk praktek dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah lalu seberapa penting posisi seorang guru dalam latihan kita? Sebenarnya kalau kita bisa pegang statik dengan baik, guru itu tidak dibutuhkan. Kalau statik itu bisa dipegang, dipergunakan dengan baik, orang lain tidak dibutuhkan. Contoh seperti Pertapa Siddhartha, dia tidak punya guru. Dia bisa menemukannya. Lalu kalau guru itu dibutuhkan, ya dia tidak akan pernah mencapai kesucian juga. Dia berjuang sendiri, berlatih sendiri, dan kemudian mencapai pembebasan sendiri. Nah, setiap orang apakah mampu seperti itu? Mampu sebenarnya. Sepanjang dia bisa pegang satiknya dengan baik. Ketika sati itu dipraktekkan dengan baik, dipegang dengan baik, semua aspek yang lain akan berjalan dengan baik. Ikut mengiringi. Jadi tidak usah khawatir moralitasnya nanti bagaimana, samadinya nanti bagaimana, kebijaksanaannya nanti bagaimana. Tidak usah khawatir. Satu saja dipraktekkan dengan baik, yang lain akan ikut bersama-sama. Tidak ada yang bisa ketinggalan. Nanti PANYA ikut, UPK ikut, konsentrasi ikut, semua akan berbarengan. Semua akan beriringan. Kalau itu dipraktekkan dengan baik. Tapi satu dipraktekkan dengan salah, ya semua pudar. Tidak ada yang ikut sama sekali. Ya, tidak ada yang bisa ikut sama sekali. Nah, oleh karena itu, kalau praktek, seandainya tidak ada guru, apa yang perlu dilakukan? Pegang satiknya. Ya, yang penting begini, begitu pengalaman apapun yang dialami, kan kadang-kadang kita bingung, cukup dilihat, cukup diamati, cukup disadari. Tidak akan pergi kemana-mana itu. Tidak ada, dan perlu diingat bahwa yang namanya pengalaman itu tidak ada yang salah. Yang salah itu hanya persepsi kita, cara pandang kita terhadap pengalaman itu. Diri kita adalah guru yang terbaik untuk diri kita sendiri. Makanya Sang Buddha itu mengatakan, saya hanya bisa menunjukkan jalan, tapi kamu yang harus berjuang. Nah, oleh karena itu, selama kita mau berjuang, mau berlatih dengan baik, tidak, guru yang seperti apapun itu, yang sehebat apapun tidak dibutuhkan. Banyak kok orang-orang yang punya guru hebat, tapi mereka juga hanya jadi orang-orang stres. Jadi orang-orang yang window shopping spiritual. Jalan sana-sini, lari sana-sini, tidak pernah berhenti juga. Oleh karena itu ya, sebenarnya, kalau memang gurunya itu ada, kita yakini, ya berjuanglah di bawah guru itu. Susah senang, berjuanglah di situ. Saya selama di Sri Lanka, bersama Bhante Santacito, itu hanya belajar dari satu guru. Kita merasa puas dengan beliau, kita berjuang di bawah bimbingan beliau, dan kita bisa seperti ini sekarang. Itu masalah nanti keluar dari sana, kemudian kita mau mengembangkan teknik kita sendiri, mau mengembangkan cara kita sendiri, tidak masalah. Sekalipun berada di bawah bimbingan beliau, kita pun diberikan kebebasan untuk mencari cara yang terbaik. Yang terpenting itu adalah kita yakin bahwa cara itu mampu membantu kita untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi guru seperti apapun kalau Anda tidak ada manfaatnya, kotoran batinnya tidak bisa lenyap, rugi. Nah, oleh karena itu ya, yang penting teknik apapun itu, yakinkan diri Anda. Pastikan bahwa teknik tersebut mampu membantu Anda untuk mengikis kotoran batin. Itu yang menjadi kunci.
Ya, kuncinya ada di situ. Pelatihan dalam bentuk apapun itu. Makanya saya, guru saya maupun saya juga, kalau pas lagi mengajarkan meditasi, saya tidak peduli teknik apapun yang kamu pakai, yang dipakai oleh para yogi. Mau objek apapun saya persilahkan, tidak ada masalah. Karena bagi saya itu hanya sarana, hanya cara, dan bukan tujuan. Yang menjadi tujuan apa? Pembebasan batin. Yang penting pembebasan batinnya itu tercapai, selesai. Itu. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Lalu ada pertanyaan tertulis dari Giawinawan Tanujaya. Seseorang yang memasuki tingkat-tingkat kesucian, apakah mungkin mengklaim kepada orang lain bahwa dirinya telah memasuki tingkat kesucian tertentu? Terima kasih. Biasanya dia akan berbicara kepada orang-orang yang trust itu dipercaya, atau kepada gurunya, tapi tidak kepada sembarang orang, tidak kepada semua orang. Kemudian dia akan mengklaim bahwa dia telah mencapai kesucian ini dan itu. Biasanya orang-orang semacam itu hanya akan berbicara dengan orang-orang yang sepemahaman, sama-sama dalam praktek. Kalau tidak dalam praktek, ya dia tidak akan berbicara. Karena itu hanya seperti membuka aib sendiri saja. Sang Buddha mengatakan seperti orang yang menelanjangi diri sendiri. Nah, oleh karena itu ya, mereka yang mencapai kesucian itu hanya akan berbicara kepada orang-orang yang sama-sama praktek. Terutama kepada gurunya. Terutama kepada orang yang membimbing. Itu. Nah, kalau dalam tradisi guru kami, biasanya kalau ada muridnya yang mengklaim telah mencapai kesucian ini dan itu, diberikan kesempatan untuk mereview pengalaman itu selama 1 tahun. Apakah selama 1 tahun itu akan konsisten atau tidak? Kalau tidak konsisten, ya berarti itu hanya salah persepsi saja. Gitu. Tapi setiap orang yang mencapai kesucian itu pasti dia tahu sendiri. Dan tidak akan bisa dipatahkan pengetahuan itu oleh siapapun. Tidak mungkin dipatahkan oleh Sang Buddha sekalipun, nggak mungkin. Gitu. Kalau memang dia benar-benar mencapai kesucian, dia tidak akan mungkin, keyakinannya itu tidak akan mungkin, pengalamannya itu tidak akan mungkin dipatahkan oleh siapapun. Gitu. Ya, hanya saja kepada siapa dia akan mengklaim, hanya kepada siapa saja dia akan mengatakan, ya dia akan melihat situasi dan kondisinya. Terutama kepada gurunya, kepada orang-orang yang memang sejalan dengan pemikirannya. Tetapi dalam Sutta-Sutta, Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang telah mencapai kesucian boleh kok mengklaim, tidak ada masalah. Dan kalau saya ada orang yang mengklaim pencapaian kesucian, ya sudah, oke saja, saya tidak ada masalah. Apakah kemudian saya akan teliti begini dan begitu? Enggak. Saya tidak mau ribet. Persis sama ketika orang mengatakan bahwa saya kenyang, apakah saya harus pegang perutnya untuk membuktikan bahwa dia itu kenyang? Tidak perlu bagi saya. Kalau kamu kenyang, ya sudah, selesai. Semua. Itu. Demikian juga ketika ada orang yang mengklaim bahwa dirinya telah mencapai kesucian, saya juga tidak akan ribet. Harus dites begini, begitu. Karena apapun yang saya itu lihat nanti, itu hanya klaim sementara saja. Hanya sebatas logika semata. Karena saya tidak mampu membaca pikiran orang. Kecuali saya mampu membaca pikiran orang, baru saya bisa melihat secara pasti si A, si B telah mencapai kesucian. Ya, saya kira itu. Kemudian ada pertanyaan dari Luciana. Bagaimana cara mengenalkan agama Buddha secara dasar pada anak yang memiliki keterbelakangan mental? Terima kasih, Bante. Kalau saya simpel aja, perkenalkan agama Buddha itu pada diri sendiri dulu. Itu jauh lebih penting. Kita ribut memikirkan untuk memperkenalkan agama Buddha ini kepada orang lain. Kepada orang yang memiliki keterbelakangan mental. Kepada si A atau si B. Tapi kita tidak pernah memperkenalkan agama Buddha itu untuk kepentingan kita sendiri. Tidak pernah memperkenalkan agama Buddha itu untuk diri kita sendiri. Pertanyaan saya,
Kalau kita ingin memperkenalkan agama Buddha itu kepada orang lain, sudah sejauh mana sih praktek diri kita? Sudah sejauh mana sih diri kita ini dalam mengimplementasikan agama Buddha itu? Sudah sejauh mana sih kotoran batin yang telah kita kikis dengan mempraktikkan ajaran Sang Buddha itu? Kalau memang belum, cobalah. Sekarang waktunya untuk berjuang. Sekarang waktunya bagi kita untuk berlatih dengan baik. Nanti kalau memang kita itu sudah berlatih dengan baik, kita akan menemukan cara yang terbaik untuk mengajarkan kepada orang lain. Kita akan menemukan cara yang terbaik bagaimana caranya menundukkan orang lain. Itu kalau memang kita sudah terlatih dengan baik. Kita akan mudah untuk memperkenalkan. Seperti Sang Buddha, dia mempunyai 1001 macam cara untuk memperkenalkan teknik yang telah beliau dapatkan. Karena apa? Beliau sangat mahir menguasai dirinya sendiri. Beliau sangat mahir menguasai batin dan jasmaninya sendiri. Sehingga beliau itu sangat paham. Oh, teknik ini harus begini. Kemudian, begitu beliau berhadapan dengan orang dengan cara apapun itu, kalau seperti dalam contoh-contoh, seperti orang yang memiliki keterbelakangan mental, apakah ada di zaman Sang Buddha? Ada. Culapantaka itu adalah orang yang memiliki keterbelakangan mental. Diajarin oleh kakaknya yang juga arahat selama 3 bulan. Dan tidak bisa-bisa juga. Cuma untuk menghafalkan satu syair. Oh, beliaunya tidak bisa, tidak mampu. Baris pertama hafal, kemudian setelah itu baris kedua, ketiga tidak hafal. Begitu baris keempat hafal, baris pertama sudah lupa lagi. Selama 3 bulan tidak mampu. Nah, kemudian Sang Buddha datang memperkenalkan cara. Ini loh yang terbaik. Nah, oleh karena itu, sekalipun kakaknya juga arahat, dia tidak mempunyai teknik seperti, tidak mengetahui caranya yang terbaik bagaimana. Tetapi, ketika Sang Buddha datang, beliau mengetahui caranya. Nah, di sini apakah kemudian setiap arahat itu juga mampu memiliki cara yang terbaik? Tidak juga. Tapi, paling tidak, dia akan memahami bagaimana kondisi mental orang itu. Dia akan memahami bagaimana cara mendekati orang itu. Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya sudah memiliki kebutuhan untuk praktek, dia akan paham juga, dia akan mengerti. Oleh karena itu, saran saya, perkenalkan agama Buddha itu pada diri sendiri. Praktekkan untuk pembebasan batin diri sendiri, baru kemudian kita bawa keluar. Kalau setiap orang memiliki kesadaran semacam itu, saya yakin agama Buddha itu akan menjadi promotor, akan menjadi garda paling depan untuk mempromosikan kedamaian batin. Kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan yang tadi di bagian atas dari Bijeta atau Budi. Bante mempunyai kemampuan batin untuk melihat seseorang atau sesuatu. Bagaimana cara menimbulkan kemampuan itu dan melatihnya? Bante mempunyai kemampuan batin untuk melihat seseorang atau sesuatu. Bagaimana cara menimbulkan kemampuan itu? Tidak paham saya maksudnya ini bagaimana. Oke, kalau memang Bante mempunyai kemampuan untuk melihat. Saya bisanya melihat ini apa komputer saya. Barangkali masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Ini dari Kaliana. Tidak perlu dijawab itulah. Kaliana, tapi orangnya sudah off. Ketika meditasi hanya untuk meditasi, ketika duduk meditasi hanya untuk duduk meditasi, ketika ada suara, apa itu bisa termasuk aktivitas yang tidak menginginkan kelahiran berikut di alam surga atau neraka? Ketika kita melakukan aktivitas dalam bentuk apapun, kemudian kita ketahui dan kita merasa cukup di situ, itu pun sudah akan bisa memutuskan, ya, sudah akan bisa memutuskan seluruh proses kelahiran kembali, seluruh proses tumimbal lahir.
Jadi, kalaupun kita meditasi, sebenarnya meditasi yang penting itu apa? Adalah untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta. Itu yang penting. Kemudian paticca samuppada itu juga penting. Jadi, kalaupun hanya satu yang dilihat, hanya satu yang dipahami, hanya satu yang dimengerti, itu pun sudah cukup. Katakanlah hanya bisa memahami anicca saja, yang dianggap paling gampang. Itu pun cukup untuk memahami seluruh ajaran Sang Buddha. Tidak perlu kemudian harus dipahami semua, harus dimengerti semua, harus dilihat semua, harus dipelajari semua. Tidak perlu. Cukup pelajari satu dengan serius. Pahami satu dengan serius. Dan kemudian praktekkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hal itu akan mampu memberikan kebebasan batin pada kita. Menyetop seluruh proses kelahiran kembali yang ada dalam kehidupan kita. Saya kira itu jawabannya. Kemudian pertanyaan di bawahnya dari Karina. Untuk mengetahui seseorang mencapai kesucian itu bagaimana? Seperti tadi sama Nera bilang, Bante Ananda mempunyai kesucian pada saat mau baring, tapi belum menyentuh kasur. Terima kasih. Kalau setiap orang yang praktek itu pasti tahu dia mencapai kesucian atau tidak. Setiap orang yang praktek, ya. Nah, oleh karena itu, ini pengetahuan ini akan muncul terlebih dahulu, tidak karena dikatakan oleh orang, tetapi oleh diri sendiri. Diketahui oleh diri sendiri, tidak diketahui oleh orang lain. Ya, jadi, pengetahuan semacam ini timbul karena kita bisa melihatnya sendiri, memahaminya sendiri. Karena kotoran batin itu milik siapa sih? Itu ada dalam diri kita sendiri, tidak di luar. Oleh karena itu, siapapun yang ada di luar, ya sebenarnya itu hanya untuk pantas-pantas saja, gampang ngomongnya. Oleh karena itu, ya dalam praktek, ketika seseorang mencapai tingkat kesucian, ya dia pasti tahu. Bagaimana dengan orang lain? Contohnya seperti Sang Buddha. Sang Buddha mampu membaca pikiran orang. Sang Buddha mampu membaca pikiran orang sehingga beliau mengetahui secara persis. Si A, si B telah mencapai kesucian. Saya kira itu jawaban saya. Ada lagi, Din? Apakah masih ada pertanyaan lainnya? Cukup, ya hampir 2 jam. Oke, ini masih ada lagi. Apakah definisi benar dan salah dalam Buddhisme? Bagaimana mengetahui suatu ajaran salah atau benar? Salah dan benar kalau saya sih simpel aja. Salah itu kalau membuat kita menderita, benar itu kalau membuat kita bahagia, bisa damai batinnya. Tapi kalau ajaran sebaik apapun itu, kalau tidak mampu menimbulkan kedamaian batin, bagi saya itu salah. Terutama untuk kepentingan pribadi saya sendiri. Saya tidak akan menggunakan ukuran di luar. Saya akan menggunakan ukuran itu untuk kepentingan pribadi saya. Saya katakanlah begini, nibbana itu adalah kedamaian batin. Kalau Anda tidak bisa membuktikannya, itu salah. Nibbana itu adalah bebasnya kotoran batin. Kalau Anda tidak mampu membuktikannya, itu hanya omong kosong untuk Anda. Bukan suatu kebenaran. Itu adalah kebenaran milik orang. Nah, oleh karena itu, apapun yang ada dalam Tipitaka, semua itu adalah kebenaran milik orang lain. Dan itu apakah benar dalam bagi kita? Belum tentu. Kalau kita tidak mampu membuktikan, itu masih bukan kebenaran kita. Itu adalah kebenaran yang diutarakan oleh orang lain. Oleh karena itu, ya, kalau mau mengukur salah dan benar, lihatlah. Ukurannya itu dalam diri kita sendiri. Apakah itu mampu menimbulkan kedamaian batin atau tidak? Apakah itu mampu membantu kita untuk melepaskan kotoran batin atau tidak? Itu saja. Kalau saya tidak akan mengambil ukuran sosial dan sebagainya. Karena yang namanya ukuran sosial itu ya sangat relatif.
Setiap masyarakat punya ukuran mereka masing-masing. Setiap agama juga punya ukuran salah dan benar masing-masing. Kalau salah dan benar dalam praktek bagi saya simpel. Ajaran tersebut mampu membawa kedamaian dalam diri saya, mampu membawa ketenangan dalam diri saya, mampu membawa kebahagiaan dalam diri saya, mampu membebaskan saya dari samsara. Itu akan saya kategorikan itu apakah salah itu ataukah benar. Ya, saya kira itu jawabannya. Apakah sudah lagi? Cukup mungkin, Tin? Kalau cukup, saya akan akhiri sesi pada hari ini. Kemudian beberapa orang meminta file kepada saya untuk sesi yang sebelum-sebelumnya. Mungkin bisa dibantu untuk ketikan emailnya ya ke grup chat ini. Terima kasih kepada yang sudah datang pada hari ini, para peserta. Terima kasih kepada Bante. Dan selamat malam.